Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana wa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal Qulil anfali lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Wa qala aidan Allah Subhanahu wa taala ma afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura walillahi walir rasuli walidil qurba wal yatama wal masakini wa ibnis sabili kay la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin rawahu Abu Dawud wa Ahmad, al muslimuna syuraka'u fi salasin fil qalla'i wal ma'i wan nar. Wa qala aidan fi riwayat al-Bukhari wal Muslim, yakni annallaha tarada alaihim sadaqah fi amwalihim tu'khadu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan junjungan alam di nabiyana wa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan dan khususnya terima kasih kepada Al-Ustadz Dr. Yan Junaidi, MA, ya. Terima kasih yang sudah hadir pada kesempatan kali ini di program Ngobrol Ekonomi Syariah, ya. Ini adalah program yang kita buat untuk sebenarnya kita bicara itu lebih lebih simple, kemudian juga lebih santai gitu ya, sehingga membahas tentang sesuatu yang sebenarnya sangat urgent atau mungkin sangat serius ya, tapi dengan pendekatan yang simple, yang santai, yang sederhana. Tapi sebelum kita memulai obrolan kita nih ya dengan Dr. Yan, saya mau mungkin menyampaikan sedikit terkait dengan bahan dari pembahasan ya, ataupun ya topik ya ngobrol pada malam hari ini ya. Oke, kita akan bicara tentang apa yang dimaksud dengan keuangan publik ya dalam ekonomi syariah ya. Saya awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala ya, pertama dalam surat Al-Anfal ayat yang pertama ya. Nama juga surat Al-Anfal berarti bicara tentang apa yang disebut dengan pembagian rampasan perang ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, yas'alunaka 'anil anfal. Ya, mereka menanyakan kepadamu wahai Nabi Muhammad SAW tentang al-anfal, yaitu harta rampasan perang. Maka kul, ya katakanlah, al-anfal lillahi walir rasuli fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Yang pertama adalah harta rampasan itu adalah lillah, bagi Allah Subhanahu wa taala, pemilik Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasul ya, dan juga kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa aslihu dzata bainikum ya, maknanya bahwa dan ya bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, perbaikilah perhubungan di antara sesamamu, kemudian
wa atiullaha wa rasula in kuntum mu'minin. Ya, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul jika kamu orang-orang yang beriman. Ya, konteks ayat ini sebenarnya bicara tentang al-anfal, ya, artinya yaitu harta rampasan perang. Dalam konteks nanti public finance itu adalah ya pendapatan ya dari negara dalam hal ini. Jadi bahwa al-anfal itu dalam ekonomi syariah itu adalah bagi Allah dan juga Rasulnya. Nah, dalam konteks ini bagi Allah itu adalah bagi ya yang memang telah disyariatkan atau pihak-pihak yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagi Rasul sendiri di situ jangan sampai salah makna, itu bukan berarti bagi pribadi Rasul gitu ya, karena nanti faktanya bahwa ghanimah dan juga nanti ada fai, ya dua jenis dari anfal ini itu juga sebenarnya dibagikan ya kepada juga orang-orang yang berhak, ya, antaranya ada fakir miskin, kemudian nanti fuqara, ya, kemudian juga orang-orang yang ikut dalam peperangan tersebut dan lain sebagainya. Ya, maknanya bahwa al-anfal ini sebagai pendapatan negara itu harus dibagi sesuai dengan syariat Islam. Ya, kemudian yang kedua adalah surat Al-Hasr ayat yang ke-7, ini sangat masyhur dalam kaitan dengan bagaimana distribusi kekayaan. Ya, ini juga konteksnya ataupun asbabun nuzulnya juga sebenarnya bicara tentang apa? Ghanimah, ma'afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura. Ini tadi lebih tepatnya adalah fai, ya. Nanti ada beda antara ghanimah dengan fai. Fai itu adalah rampasan perang yang diperoleh tanpa melalui jalan peperangan. Nanti di antara contohnya itu adalah di Khaybar. Nah, dari sini kemudian ma'afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura, ya apa saja harta rampasan itu fai yang diberikan Allah kepada Rasulnya yang berasal dari penduduk kota, maka ya walillahi walir rasuli walidil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil. Ya, yaitu bagi Allah, bagi Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan juga orang-orang yang dalam perjalanan. Untuk apa? Kaila yakuna dulatan bainal agniya minkum, agar harta itu tidak hanya beredar pada kalangan atau pada orang-orang tertentu saja atau pada golongan orang kaya saja. Ya, kemudian apa? Dikatakan wa ma atakumur rasulu fakhuduhu, ya. Semua yang datang dari Rasul ya maka terimalah tadi, tentang bagaimana kita itu betul-betul ya menjadikan di situ fai itu adalah bagi Allah, bagi Rasul, bagi kerabat, fuqara, masakin, ibnu sabil dan seterusnya. Itu konteksnya nanti dalam interpretasi yang lebih kontemporer itu menjadi luas, yaitu seluruh ya yang berada fisabilillah, ya di jalan Allah Subhanahu wa taala itu berhak untuk mendapatkan apa? Fai, ghanimah dalam konteks al-anfal. Nah, ini perintahnya juga harus diikuti. Wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab, ya. Jadi konteks dari surat Al-Hasr ayat ke-7 ini sebenarnya kita akan bicara tentang bagaimana konteks dari distribusi kekayaan dan juga nanti distribusi dan redistribusi dari kekayaan agar harta itu tidak hanya pada atau tidak hanya yang berputar pada orang-orang kaya saja. Nah, berarti dua ayat ini dan nanti masih banyak lagi ayat-ayat yang lainnya itu akan berbicara tentang bagaimana sebenarnya mengelola keuangan dalam konteks negara. Ya, negara itu mengelola keuangannya, ya, yang biasa disebut dengan apa? Public finance. Nah, ini baru dua contoh saja, masih banyak sekali ayat yang lainnya. Kemudian berikutnya adalah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini terkait dengan al-muslimuna syuraka'u fi salasin, ya. Jadi kaum muslimin itu berserikat dalam 3 hal. Yang pertama adalah halla, yaitu padang rumput. Yang kedua ada alma, air, dan yang ketiga adalah nar, yaitu api. Ini riwayat dari Abu Daud dan Ahmad. Nah, makna berserikat di sini adalah bagaimana sebenarnya ya 3, kita sebut saja komoditas ini, ya. 3 komoditas ini adalah milik dari kaum muslimin yang itu dikelola oleh pemerintah ataupun komunitas tertentu, kemudian tidak boleh dimiliki secara perseorangan, atau dalam konteks ekonomi syariah itu ada namanya milkiyah al-fardiyah. Ya, jadi tidak boleh dalam konteks kontemporer sekarang tentu saja adalah swastanisasi gitu, ya. Jadi pada air, ya, pertama adalah padang rumput,
Kenapa padang rumput? Karena padang rumput bicara tentang bagaimana kebutuhan dari pada waktu itu adalah penggembala gitu ya, yang memerlukan tempat untuk memberi makan ternak mereka. Ya, dalam konteks sekarang berarti adalah satu tempat yang menjadi kebutuhan dari kebutuhan bersama dari siapa? Dari masyarakat umum. Ya, mungkin bisa jadi terminal, kemudian taman, kemudian stasiun, atau mungkin public places lainnya gitu ya. Nah, jadi kalau zaman dulu tuh ada, kalau misalnya langsung kritik misalnya, for example, misalnya ketika masuk terminal itu harus bayar gitu ya. Nah, ini mungkin konteksnya itu adalah milik dari al-muslimun, dalam artian milik dari publik gitu ya. Jadi ya masuk gitu. Nanti kalau masalah doribah, pajak dan sebagainya nanti kita akan diskusi dengan Dr. Yan ya. Nah, ini yang pertama, bahwa al-muslimun, umat Islam itu berserikat dalam 3 hal. Yang pertama adalah padang rumput. Ini dalam interpretasi baru kita bisa luaskan, kita bisa leverage maknanya. Kemudian air, nah ini air yang kadang menjadi apa ya, sampai ada badan air nasional, kemudian juga ya PAM, PDAM, ya kalau di bawah ada Pak Konje dan sebagainya, perusahaan-perusahaan dari air. Nah, termasuk juga 2 raksasa besar air ya. Nah, ini juga menjadi kajian nih ya, tentang bagaimana sih berarti kalau umpamanya umat Islam itu berserikat dalam hal air, berarti air itu nggak boleh diperjualbelikan dong. Nah, nanti kita diskusi ya, tenang ya. Kemudian berikutnya, ini terkait dari Bukhari dan Muslim, ini saya potong riwayatnya, cukup panjang sebenarnya ini ya. Ini dakwah kepada Islam gitu ya, tapi kemudian saya ambil fokus kepada tu'khadhu min aghniyaihim, ya, atau mungkin mulai dari innallaha aftarada, Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan alaihim sedekah, ya, telah mewajibkan sedekah min amwalihim au fi amwalihim. As-sedekah fi hadhihi riwayah bimana az-zakat, kama qala Allah azza wa jalla, yakni innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, dan seterusnya. Jadi sedekah di situ adalah sedekah yang wajib, yaitu zakat, sedangkan sedekah yang sunnah atau yang mubah itu adalah bisa infak, bisa sedekah, bisa hibah, ya, bisa wakaf. Jadi makna sedekah di sini adalah sedekah yang wajib, yaitu zakat. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mewajibkan zakat ya pada harta mereka, ya, harta dari siapa? Agniya. Untuk apa? Tu'khadhu min aghniyaihim, yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka, kemudian apa? Wa turaddu ala fuqaraihim, yang kemudian dikembalikan, ya, diredistribusikan kepada siapa? Kepada fuqaraihim. Ya, dalam konteks yang public finance tentu saja ini adalah salah satu dari pola distribusi kekayaan, di mana yang kaya jangan semakin kaya, yang miskin juga jangan semakin miskin, sehingga kemudian muncullah syariat zakat. Nah, ya mungkin agak sedikit diskusi yang nggak apa-apa, tapi kalau kita lihat dari perspektif public finance, bahwa zakat itu ya adalah agar orang yang kaya tidak semakin kaya, ya, yang miskin juga tidak semakin miskin. Terjadi tadi al-hasr ayat 7, kaya la yakuna dulatam bainal agniya minkum. Jadi harta itu jangan sampai hanya berputar pada orang kaya saja. Nah, jangan sampai salah nih pendengaran ya. Jadi dalam hal ini konteksnya, atau ada satu fungsi, mungkin ya boleh kata satu fungsi yang antara zakat dengan pajak itu ada pertemuan di sana. Titik temunya yaitu agar ya kekayaan itu dia terdistribusi ya dengan baik kepada seluruh masyarakat. Nah, itu ya. Nah, kemudian berarti kalau hari ini kita bicara tentang public finance, keuangan publik dalam ekonomi syariah, berarti kita mestinya kita pahami dari awal dulu tentang al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih, Islam yang sempurna, ya, yang mengatur seluruh sendi kehidupan manusia. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islami dina. Nah, artinya apa? Jadi bahwa hari ini telah disempurnakan Islam itu. Ya, jadi Islam itu sudah sempurna, ya, sehingga kemudian banyak riwayat yang menunjukkan bahwa itu sudah lengkap dari mulai A to Z, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan ketika sedang tidur itu semuanya diatur, minal mahdi ilal lahdi, semuanya diatur semuanya. Nah, salah satu dari aturan dalam Islam itu adalah terkait dengan ekonomi syariah atau aktivitas ekonomi, bisnis dan keuangan.
Ya, nah keuangan dari dalam konteks bagaimana sebenarnya konsep uang dan juga keuangan itu sendiri itu telah diatur dalam Islam. Nah, dalam konteks keuangan publik misalnya tadi kita sudah mengenal adanya dalam Islamic Social Finance itu ada zakat, ada infak, ada sedekah, ada wakaf, ada hibah, ya, dan akad tabaruat lainnya. Nah, kemudian juga ada juga nanti beberapa teori yang berikutnya, nanti kita akan diskusi dengan Dr. Yani, yaitu doribah. Ya, mungkin dekat-dekat dengan pajak, di sana ada jizyah, di sana ada kharaj gitu ya. And then the big question, our topic ya tonight itu adalah terkait dengan bagaimana dari Islamic public finance. Nah, jadi kayak gimana sih ya? Kok jadi ya? Jadi bagaimana sebenarnya keuangan publik dalam Islam? Yang Islam itu seperti apa? Oke, sebelum kita diskusi lebih jauh, kita ambil dulu beberapa definisi terkait dengan keuangan publik. Mungkin sebagian mungkin agak tersilap gitu ya. Kita review sedikit. Apa sih sebenarnya keuangan publik itu? Kemudian menurut Richard ya. Amos Graf bahwasanya dalam bukunya Theory Public Finance menyatakan bahwasanya keuangan publik adalah ilmu yang mempelajari tentang aktivitas pemerintah dalam perekonomian, termasuk pemungutan pajak dan pengeluaran pemerintah serta dampaknya terhadap distribusi pendapatan dan alokasi sumber daya. Artinya ada keywordnya di situ, ada pemerintah yang memang mengoptimalkan. Nanti ada singgungan juga nih, ada irisannya dengan ekonomi politik gitu ya. Tapi di sini konteksnya adalah ya sumber daya yang kemudian dikelola oleh pemerintah. Sementara ada Harvey S. Rosen yang dalam bukunya Public Finance 2008 itu menyebutkan bahwa yang namanya keuangan publik itu adalah studi tentang peran pemerintah dalam ekonomi. Ya, ini mencakup tentang pendapatan pemerintah, ya, kemudian pengeluarannya, kebijakan pajak, ya, kemudian juga dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Ya, nanti kita menyebutnya dengan istilah kebijakan fiskal. Bagaimana negara itu mendapatkan uang, ya, kemudian bagaimana mengalokasikannya, pembelanjaannya, dan tujuannya itu adalah ya seperti juga dalam Undang-Undang Dasar tahun 1944 itu adalah ya untuk dari kesejahteraan bersama. Kemudian juga ada Joseph E. Stiglitz yang menyebutkan juga bahwa public finance itu adalah keuangan cabang dari ekonomi yang mengkaji bagaimana pemerintah membiayai pengeluaran melalui pajak dan pinjaman serta bagaimana kebijakan ini mengaruhi distribusi sumber daya ekonomi dan distribusi pendapatan. Ya, artinya jelas ya, berarti bidang ekonomi yang mempelajari bagaimana pemerintah itu mengumpulkan, kemudian membelanjakan uang serta dampak dari kebijakan tersebut terhadap ekonomi dan juga masyarakat. Nah, apa yang dibahas dalam ruang dalam keuangan publik ini? Yang pertama jelas pendapatan negara, ya, pendapatan pemerintah dalam hal ini. Jadi pemerintah itu kan mereka dari mana nih untuk misalnya untuk menggaji ASN, ya, untuk membangun infrastruktur dan lain sebagainya. Maka yang pertama itu adalah pajak. Ini kita bicara tentang belum ke Islam ya. Kita bicara tentang bagaimana public finance ya kita sebut saja konvensional ekonomi gitu ya. Yang pertama itu pajak ya, kemudian juga ada retribusi ya, kemudian juga ada pendapatan negara yang non pajak, yang bukan pajak ya, kemudian juga ada pinjaman pemerintah. Nah, nanti biasa utang negara ini menjadi pembahasan juga nanti ya. Kemudian juga bagaimana pengeluaran pemerintah, ada belanja publik, kemudian juga subsidi dan bantuan sosial. Ini kan sangat banyak sekali, BLT, BPJS dan sebagainya itu banyak sekali ya. Kemudian juga transfer kepada daerah itu juga dengan otonomi daerah itu juga menjadi pembahasan menurut saya yang sangat menarik juga nih. Dan jangan lupa ketika kita bicara tentang public finance berarti kita bicara tentang kebijakan fiskal ya, fiskal bagaimana kebijakan pajaknya, tentang pengeluarannya, apalagi terkait dengan kebijakan defisit dan juga pembiayaan. Ini adalah ruang lingkup dari public finance atau keuangan publik. Berarti kita bicara juga tentang bagaimana pengelolaan utang publik, kemudian juga distribusi pendapatan, stabilitas ekonomi, bagaimana kalau rupiah itu ternyata mengalami ya nilainya itu menurun gitu ya, nilai itu terus menurun seperti sekarang ini. Kemudian juga bicara juga tentang bagaimana efisiensi pengeluaran publik ya, kemudian juga hubungan keuangan antar pemerintah
Ya, ini menjadi hal yang sangat penting untuk kita bahas. Nah, kalau bicara tentang keuangan publik, tentu saja saat ini atau hari ini gitu ya, kita akan bicara tentang teori tentang pemungutan pajak. Ini ya ini tentu saja dalam perspektif ekonomi syariah ini menjadi hal yang menjadi pertanyaan besar gitu ya. Kenapa ya pemerintah itu kok sekarang yang digenjot itu adalah pajak gitu misalnya gitu ya. Kemudian juga tentang pengeluaran publik misalnya. Mana sih yang lebih urgen ini ya, apakah infrastruktur atau pembangunan SDM ya. Ini tentu saja menjadi bahan kita atau bahan diskusi kita ngobrolin hari ini yang sangat menarik. Kemudian juga tentang distribusi pendapatan. Ya, ada utang publik ya, kemudian juga teori tentang public choice theory ya, kemudian juga federalisme fiskal, kemudian juga efisiensi dari alokatif. And the last ya, kita mau diskusi bersama terkait dengan bagaimana sebenarnya keuangan publik ya dalam perspektif ekonomi syariah ya. Dan ini menjadi hal yang menjadi pembahasan kita ya, kita bisa ngobrol dan saya rasa kita bisa lebih santai ya, lebih santai membahas publik ini dibahas dalam ekonomi syariah ya, dan ternyata bukan hanya dalam konteks yang sifatnya itu teoritis ya, bahkan kalau kita lihat secara historis itu sudah terjadi, bukan terjadi ya, tetapi sudah terimplementasi dengan baik bagaimana ya keuangan publik ini dilaksanakan pada masa Nabi Muhammad SAW, pada masanya sahabat ya, tabiin, tabiut tabiin, dan itu kita akan bedah